Bacaan dari kitab Yeremia. Pada masa Raja Yosia, turunlah firman Tuhan kepadaku Yeremia sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka baiklah engkau bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu ya Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Tendangkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, tubuh pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkau bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, serta memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna itu. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang telah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin, tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya, katanya, "Pada hari ini digenapilah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Lakukanlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lagi pula aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini sebagai kelanjutan kisah Injil yang sudah kita dengar minggu lalu, menghadirkan Yesus yang datang di kampung halamannya di Nazaret. Dan ketika Yesus berbicara di depan mereka, minggu lalu masih kita ingat,
Bagaimana Yesus juga mengatakan bahwa pada hari ini digenapilah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya. Orang-orang Nazaret pasti sudah mendengar bahwa Yesus mengajar di banyak tempat, dan bahkan tadi dikisahkan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Bukan hanya mengajar, mereka tahu bahwa Yesus di banyak tempat, juga di Kapernaum, melakukan banyak mujizat. Dan karena itulah, hari itu mereka juga ingin bahwa Yesus melakukan sesuatu yang dahsyat di Nazaret. Melakukan mujizat. Tetapi Yesus menolak. Kedatangan Yesus memang pertama-tama bukan untuk membuat mujizat. Kedatangan Yesus yang lebih besar dan yang harus lebih dipahami adalah menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah. Dan karena itu tadi dia mengatakan pada hari ini digenapilah nas kitab suci bahwa Allah hadir di tengah mereka dalam dirinya. Orang Nazaret tidak menangkap ini. Mereka justru menginginkan Yesus melakukan mujizat. Kehadiran Allah yang jauh lebih besar dari mujizat tidak disadari, dan mereka malah menganggap Yesus tidak mau melakukan itu di tempat asalnya. Dan persis karena kehendak itulah Yesus justru memang tidak melakukan mujizat di Nazaret. Apa yang dibuat? Karena Yesus tidak mau melakukan mujizat, mereka menggiring Yesus ke tepi tebing. Oke, kalau engkau tidak mau melakukan mujizat, maka lakukan itu untuk dirimu sendiri. Kami giring engkau ke tepi tebing dan kami siap untuk menjatuhkan engkau, karena mereka tahu kalau Yesus dijatuhkan, ia tidak akan terantuk pada batu di bawah. Kalau Yesus tidak mau melakukan mujizat, bagi mereka, biarlah Yesus membuktikan untuk dirinya sendiri bahwa dia bisa melakukan mujizat. Maka mereka giring Yesus ke tepi tebing untuk siap dilempar ke bawah, sehingga mereka bisa menyaksikan bahwa sungguh Yesus akan melakukan hal yang dahsyat di depan mata mereka. Saudara sekalian, kita tahu akhir cerita tadi, Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Jadi Yesus tidak terprovokasi untuk juga melakukan mujizat untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, Yesus menolak setiap sikap yang hanya menginginkan kepentingan diri sendiri. Dan itulah yang terjadi di Nazaret. Mereka menginginkan kepentingan dirinya sendiri dan meminta Yesus melakukan mujizat untuk memuaskan keinginan itu. Yesus tidak menuruti keinginan seperti ini. Dan karena itu tadi juga dia gambarkan bagaimana di zaman Nabi Elia maupun Elisa, Allah justru memberikan mujizat kepada orang lain dan bukan kepada bangsa Israel. Sikap ketertutupan dan kepemilikan hanya untuk kepentingan diri sendiri ternyata justru menutup pintu rahmat dari Allah. Saudara sekalian yang terkasih, orang-orang Nazaret tidak mau menerima Yesus sebagai seorang nabi yang dapat dipercaya karena mereka tidak mendapatkan mujizat sebagaimana diharapkan dilakukan oleh Yesus. Dengan kata lain, sungguh mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Dengan kata lain juga, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki sikap posesif. Posesif itu artinya pokoknya semuanya untukku, ya. Dimiliki demi dirinya sendiri. Entah pendapat, entah mungkin sikap apapun, entah benar, entah salah, dianggap mutlak, tidak bisa diubah, pokoknya demi aku. Maka ketika sifat posesif, nafsu untuk memiliki demi diri sendiri itu tidak terpenuhi, reaksi yang muncul adalah melawan,
mungkin juga berbuat kasar, marah, mengancam, dan seterusnya. Ini adalah gambaran ketika keinginan diri sendiri tidak terpenuhi, maka reaksinya itu tadi, seperti orang-orang Nazaret. Mereka marah, menggiring Yesus, dan meminta dengan paksa supaya dia membuat mujizat. Saudara sekalian yang terkasih, kerap kali peristiwa yang terwujud di dalam bentuk kekerasan umumnya berangkat dari sikap dasar posesif, ingin memiliki demi kepentingan diri sendiri. Nafsu ingin memiliki, rasa cemburu, iri hati, dan seterusnya. Maka Injil hari ini menunjukkan kepada kita Yesus sebagai seorang pribadi yang justru penuh kasih, lemah lembut, murah hati. Orang-orang Nazaret bereaksi dengan keras, marah kepadanya, tetapi tadi yang dilakukan Yesus, pergi dengan tenang lewat tengah-tengah mereka. Tidak ada kata-kata apapun. Yesus hanya pergi saja. Dan memang setelah itu tidak terjadi apapun di Nazaret, karena lalu Yesus justru pergi mewartakan kehadiran Allah di tempat lain. Hati orang-orang Nazaret sudah tertutup sehingga tidak ada lagi ruang bagi kehadiran Allah. Maka lalu Yesus memilih pergi untuk kemudian mewartakan di tempat yang lain. Saudara sekalian yang terkasih, kiranya peristiwa semacam ini juga bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman. Ketika hidup iman kita didasari pada sikap posesif, ingin memiliki dan memuaskan keinginan diri sendiri, maka lalu sikap itu pun tanpa sadar kerap kali juga kita arahkan kepada Allah. Kita ingin memiliki Allah dan meminta Allah untuk menuruti segala keinginan kita. Kalau tidak, kita marah. Kita mungkin iri, kita cemburu, kita tidak bisa bersuka cita ketika melihat orang lain mengalami kebaikan Allah. Karena ukurannya adalah diri kita sendiri. Kenapa Allah tidak melakukan itu untuk aku? Kenapa aku sudah minta ini, berdoa itu, dan seterusnya, tetapi tidak dikabulkan dan bahkan mujizat satu pun tidak dibuat untukku? Ini sikap posesif. Menginginkan bahwa Allah melakukan sesuatu seperti apa yang kita inginkan. Saudara sekalian yang terkasih, kalau kita tidak mampu menerima keterbatasan dan kekurangan diri kita sendiri, maka seperti orang-orang Nazaret, kita bisa mengalami kebutaan pandangan. Ketika hanya melihat Yesus, dia kan hanya anaknya Yusuf. Ini adalah kebutaan pandangan. Ketika tidak mampu menangkap kehadiran Allah yang jauh lebih besar dari sekedar bahwa dia seorang anak Yusuf. Bahwa dia lebih dari sekedar orang yang mampu melakukan mujizat. Bahwa dia adalah bentuk kehadiran Allah yang memberikan jauh lebih besar daripada mujizat, yaitu kemerdekaan hati, pikiran, batin untuk bisa terarah kepada Allah. Ini yang mau dihadirkan oleh Yesus, kemerdekaan batin. Maka kehadiran Yesus yang tidak mampu ditangkap ini justru mendatangkan kerugian bagi mereka, karena Yesus lalu pergi, tidak mendapatkan tanggapan di situ. Dan karena itu lalu justru banyak pihak lain, bangsa lain, orang lain yang merasakan kehadiran Allah, merasakan buah-buah kehadiran Yesus. Saudara sekalian yang terkasih, kita adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus karena kita mau mengimani Yesus. Lewat pembaptisan kita, lewat banyak sakramen lain yang sudah kita terima. Kalau begitu, maka kita sebetulnya juga diajak untuk berani menerima kehadiran Allah yang menyatakan kebenarannya, sekalipun mungkin kerap kali, kadang-kadang kehadiran Allah itu lalu mengusik hidup kita. Dan persis itulah ketika Yesus hadir sebagai bentuk kehadiran Allah, tidak sedikit orang yang terusik. Kenapa? Karena sikap posesif tadi. Maka mari kita mohon rahmat kerendahan hati, rahmat cinta kasih, agar kehadiran Allah itu pun kalau mengusik kita, justru membawa kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita.
membawa kita untuk sampai pada sikap cinta yang jauh lebih besar, sehingga berani pelan-pelan meninggalkan kepentingan diri sendiri dan mulai menempatkan pada kacamata Allah yang menginginkan keselamatan untuk kita. Keselamatan yang ditawarkan oleh Allah tidak selalu klop dengan pikiran dan keinginan kita. Persis seperti ketika orang tua berhadapan dengan seorang anak. Tidak semua keinginan anak akan dituruti oleh orang tua, karena persis tidak setiap anak tahu apa kehendak baik dari orang tuanya. Hanya ingin ini dan itu, tetapi tidak pernah mengenal bahwa ini dan itu bisa membawa dia misalnya pada kejatuhan, pada keterpurukan. Dan orang tua lihat itu, oh tidak, jangan itu nak. Dan itulah kita di hadapan Allah. Ketika kadang-kadang kita merasa bahwa banyak hal tidak dituruti oleh Allah, kita diajak untuk berpikir dalam semangat cinta. Apakah betul Allah tidak mengasihi aku, atau sebetulnya justru dengan itu Allah menjaga dan mengarahkan aku sehingga aku sampai pada keselamatan yang dikehendaki oleh Allah. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak lakukan mujizat sembarang mujizat. Dia tidak lakukan mujizat di sembarang tempat hanya karena orang meminta dan lalu Yesus merasa sok jagoan, aku bisa kok melakukan itu. Tidak, ternyata Dia lakukan kalau memang itu perlu. Dia lakukan kalau memang itu sungguh membawa orang semakin dekat pada Allah. Kalau hanya sekedar untuk sensasi, hanya sekedar membuktikan bahwa dia hebat, Yesus tidak akan pernah lakukan itu. Mari saudara sekalian yang terkasih, sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, dibawa pada kehadiran Allah yang paling nyata di dalam hidup kita, kita pelan-pelan meninggalkan kepentingan diri sendiri, kepicikan pandangan dan pendapat yang kerap kali diwarnai oleh sikap posesif kita. Semoga karena kita mau memperhatikan apa yang benar, berani memikirkan kepentingan apa yang jauh lebih besar, demi keselamatan bukan hanya diri sendiri tetapi demi keselamatan banyak orang, kita pelan-pelan dihantar juga pada keselamatan yang semakin lebih besar. Seperti Yesus yang memang berasal dari Nazaret, tetapi dia tidak terkungkung oleh kelahiran tempat. Tapi dia membuka diri bagi kepentingan banyak orang sehingga keselamatan itu semakin dirasakan juga oleh banyak orang. Bukan hanya di kampungnya, tetapi dimanapun dia hadir, dimanapun orang terbuka dan menerima kehadiran Allah, sehingga sungguh keselamatan itu dirasakan bukan oleh bangsa Israel, tetapi oleh bahkan kita yang jauh dari masa Yesus, yang terpisah ribuan kilometer, tetapi hari ini kita juga berkumpul dan menyatakan diri sebagai pengikut Kristus karena memang mau bergabung, mau merasakan keselamatan yang Tuhan tawarkan bagi kita. Semoga saudara sekalian yang terkasih, semangat sebagaimana Yesus hidupi menjadi juga semangat kita sebagai orang-orang Kristiani.